Shalom, selamat malam Ibu Bapak terkasih, rekan-rekan PKLU GPIB dimanapun berada. Bertemu lagi di malam hari ini bersama saya, Lena Pardede Simanjuntak, PKLU Jemaat GPIB Silih Asih Bandung. Hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa hadapanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita satu dalam doa sebelum kita membaca firman-Nya dan renungannya malam hari ini. Tuhan Allah Bapa, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur terima kasih buat semua penyertaan Tuhan dari pagi hingga malam hari ini kami dapat beraktivitas ya Bapa. Bapa, malam hari ini kami akan membaca sebagian dari firman-Mu dan renungannya. Kiranya Bapa pimpin bimbing agar hamba dapat fokus membaca firman-Mu dan renungannya. Terima kasih Bapa buat semuanya. Ampunilah salah dosa hamba dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mohon doa ini. Amin. Ibu Bapak terkasih, rekan-rekan PKLU GPIB dimanapun berada. Malam hari ini bacaan firman Tuhan terambil dari Roma 3 ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-8. Saya akan membacakannya buat kita semua. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia. Jika Ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andaikan demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya orang yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Kita akan masuk di renungan malam hari ini. Di minggu ke-11 sesudah Pentakosta, memilih jalan kebenaran. Inilah judul renungan kita pada malam hari ini. Namun jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apa yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah, aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya? Terdapat di ayatnya yang ke-5 sebagai ayat emas kita malam hari ini. Saudara, pernahkah kita menyaksikan seseorang yang mencari atau memilih jalan pintas untuk menghindari masalah? Misalnya dalam sebuah ujian, terdapat siswa yang memilih menyontek demi mendapatkan nilai tinggi tanpa usaha keras. Atau seseorang profesional yang dengan sengaja menutupi kesalahan
dengan alasan yang dibuat-buat agar tetap terlihat kompeten. Banyak orang beranggapan bahwa cara tersebut bisa mempermudah pencapaian tujuan. Namun hakikatnya tindakan seperti itu merupakan bentuk ketidakbenaran yang selalu membawa konsekuensi. Rekan-rekan PKRU dimanapun berada, firman Allah dalam surat Roma ayat 3-5 mengingatkan kita bahwa meski kita telah dianugerahi firman-Nya, setiap kebohongan dan ketidakbenaran manusia adalah bukti bahwa Allah tetap benar. Paulus menegaskan bahwa tindakan yang salah tidak dapat dibenarkan dengan hasil yang menguntungkan. Jika seseorang terus-menerus berbuat dosa dengan harapan pengampunan, hal itu justru menunjukkan pengabaian atas keadilan Allah. Rekan-rekan PKRU dimanapun berada, sebagai umat Allah, kita kerap dihadapkan pada dilema antara memilih jalan yang benar atau jalan pintas yang tampak mudah, walaupun sering kali kita tergoda untuk menghindari konsekuensi kebenaran. Allah menghendaki kita hidup dengan integritas dan keras kepala dalam menegakkan kebenaran. Marilah kita berkomitmen untuk menjalani hidup sesuai dengan firman-Nya, menolak segala bentuk kepalsuan dan senantiasa berusaha menjaga kejujuran dalam setiap tindakan. Rekan-rekan PKRU dimanapun berada, hanya dengan demikian kita dapat menggapai berkat dan keadilan sejati yang dijanjikan oleh Allah. Oleh karena itu, marilah kita selalu renungkan arti kebenaran dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan. Jangan biarkan rasa takut atau keinginan cepat menguasai hati membuat kita malah tergelincir dari jalan yang benar. Hanya melalui ketaatan yang tulus kita dapat meraih berkat yang abadi. Rekan-rekan PKRU yang dikasihi Tuhan Yesus, jadilah contoh nyata bagi sesama sehingga iman kita semakin hidup. Amin. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita satu dalam doa sebelum kita menutup pertemuan kita malam hari ini. Tuhan Allah Bapa di kerajaan surga, puji syukur kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa, karena kami telah membaca sebagian dari firman-Mu dan renungannya. Bapa, sebentar kami akan beristirahat dalam tidur malam kami. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Kiranya Roh Kudus-Mu tetap membungkus kami dalam tidur malam kami di malam ini, agar esok pagi kami dapat bangun dengan hati yang penuh sukacita dan dengan tubuh yang segar.
Bapa, kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Kiranya Bapa mau datang, tilih, angkat, jamah, dan buanglah segala penyakitnya. Terima kasih Bapa, terima kasih buat semuanya. Ampunilah salah dosa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa ini. Amin. Selamat malam rekan-rekan PKLU, GPIB dimanapun berada. Selamat menjelang istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.